Halo Kriung, halo Genrejer, selamat malam. Kali ini kita bakalan live dan bahas permasalahan yang sedang hangat-hangat YouTube diperbincangkan pada waktu yang dekat-dekat ini ya, Kriung, Genrejers. Dan juga Genrejers, kali ini kalian bakalan temenin bareng Nada tentunya. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama pemateri yang sangat kece banget. Selamat malam dan mohon maaf banget ya Kriungkulu ya karena agak sedikit terlambat nih ya Kriungkulu. Bukan Kriungkulu ya Genrejers nih. Oke deh, ini sepertinya pemateri kece kita pada malam itu gabungan nih Genrejers. Dan buat Genrejers malam hari ini itu malam apa ya? Malam Selasa. Biasanya kalian ngapain sih malam-malam gini? Oke. Halo, selamat malam Ibu. Aduh, pakai face shield nih. Saya juga pengen pakai jadinya ya. Oke. Selamat malam Ibu, apa kabarnya malam hari ini? Ya, pakai masker ya. Berdua aja sama Apa nih? Nindya. Ada Iya. yang nemenin nih, Nindya. Oke, kamu ikut di sini deh. Apa tuh, Bu? Iya. Enggak sih? Lagi di mana Bareng nih, Bu? meja di belakang. Lagi di praktek. Suasana hijau ya. Oke. Ah, Bu ini ya, deh. semangat. Ini kalau biar akrab sama generasi-generasi muda, Genrejers nih Bu. Ini panggilnya Ibu, Kakak atau apa ya? Enaknya Kakak nggak sih Bu? Biar Jadi kakak. juga gitu. Kayaknya kita jadi ABG. Jadi Uh, apalah. Kita kali iya. ya. Cakep. Oke, kita kenalan dulu kali ya, Bu ya. Mungkin ada Genrejers yang sudah nonton malam hari ini belum kenal sama Ibu gitu. Iya. Jadi ya kalau saya sehari-hari sih di kesehatan Bidokes Polda ya. Jadi Uh, biasa sih dipanggil dokter dia. Gitu. Jadi sehari-hari memang kalau dari kepangkatan kombes. Nah, tapi secara profesi saya dokter spesialis THT gitu. Jadi kalau pagi bajunya lain lagi, kalau malam berubah lagi, malam lagi berubah lagi pakai daster. Jadi Ibu tetap ya Bu ya. yang genre jazz ini semua mungkin seusia anak-anak saya ya. Jadi saya punya yang paling besar, saya ada tiga. Yang paling besar umurnya berapa? 18 tahun ya di Denpasar semua. Yang kedua SMA, yang ketiga juga baru SMA. Jadi kayaknya semua pada seusia anak-anak saya di rumah juga kali ya. Jadi seperti itu. Uh, iya, berarti Oke. sering ya ketemu sama-sama anak-anak remaja yang labil-labil gitu ya. Iya, yang lagi galau-galau ini. Jadi sama juga setiap saat kita selalu harus mengingatkan COVID, harus remind kembali kalau mereka lagi ngumpul, kata Ibu, nih lagi kemarin nih lagi ada reuni apa SMA? Aduh hari gini reuni SMA tepuk jidat gak sih ya gitu ya. Ah, susah ya, agak susah sekarang pada adaptasi kebiasaan baru mengingatkan kalian-kalian ini loh, gitu. Yang Uh, seperti yang sekarang jadi tema-tema kalian kan, gitu. ya. Risiko tertular pada remaja, begitu kan? Jadi seperti itu. Ya, Bu. Jadi itulah tadi perkenalan singkat dari Ibu Diah ya. Buat Ibu terima kasih banget udah pengen live bareng Genre Bungkulu Bu ya. Dan pada malam hari ini nih Genre Jazz kita bakal bahas mengenai COVID-19 yang terutama remaja nih Genre Jazz karena banyak banget statement-statement yang mengatakan kalau misalnya remaja tuh kebal loh sama COVID karena daya tahan tubuhnya tinggi gini. Nah, sekarang kita bakal ngobrol bareng ahlinya langsung ya ke Bengkulu biar kita tuh tahu nih, bener gak sih remaja tuh kalau daya tahan tubuhnya baik itu gak bakal kena COVID nih. Jadi untuk malam hari ini Bu mungkin Genre Just nih ada beberapa yang udah paham banget sama, bukan paham sih,
udah mengerti yang namanya COVID-19, tapi mungkin ada juga yang belum nih. Kalau Ibu sendiri boleh nggak sih tolong jelasin COVID-19 itu seperti apa, terus juga gimana sih gejala-gejalanya seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan ya sama Nadia tadi gitu loh. Ibu yakin banget nih, kalian tuh kayaknya udah di luar kepala deh yang namanya COVID-19 itu apa, ya kan? Asalnya seperti apa begitu. Jadi memang kalau dari bentuk virusnya, kenapa namanya coronavirus? Kenapa 19 ya? Kita sekarang mau bicara, dia kan ditemukannya 2019. Kita bicara tentang sejarah yang dulu di Wuhan kayak begitu. Kemudian COVID itu coronavirus. Corona itu artinya mahkota. Jadi memang bentuk virusnya seperti mahkota, dia akan menempel pada sel induk ya. Kemudian ukurannya juga kecil, mikro gitu kan. Kemudian, nah itu yang ukuran-ukuran yang kecil itu yang istilahnya droplet, ya kan? Itu yang menyebabkan uh, droplet itu bisa menyebar sampai 1 meter. Itu yang rekan-rekan anak-anak ini harus tahu nih, kenapa sih harus 1 meter? Nah sifat virusnya sendiri gitu ya, karena sifat virusnya sendiri dan bahkan yang namanya droplet itu kayak apa sih? Istilah droplet mungkin udah kita sering dengar. Nih kenapa harus pakai face shield nih kayak begini nih, ya kan? Ini sebaran-sebaran itu, nah istilah-istilah ini yang dulu yang dipakai istilah medis sekarang udah jadi istilah awam ya. Kalau ibu dulu belajar istilah kedokteran masalah droplet itu, nah sekarang anak-anak semua tuh kayaknya sudah paham betul droplet. Ini kalau lagi ngomong nih, ini kalau dilihat ada cipratan-cipratannya ini ya. Nah sifatnya kalau virus itu menempel pada ini droplet itu ukurannya mikro, itu bisa menyebar, itu nyebarnya sampai berapa, 1 meter gitu. Itu yang menyebabkan kenapa sih orang tuh harus jaga social distancingnya sampai 1 meter. Nah sekarang penelitian yang lebih hebohnya lagi, droplet itu bisa menjadi airborne. Airborne itu apa tuh, lebih kecil-kecil lagi dari droplet. Terutama apa, kalau kita ada nih ibu jadi praktek kayak begini nih, sekarang ruangannya terpaksa dibuka nih, karena dia kalau nempel di suatu benda atau apa, droplet itu menjadi airborne percikan yang lebih kecil-kecil lagi. Terutama kalau di ruangan yang tertutup, ya kan tidak ada sinar matahari, ber-AC. Makanya nih yang mau nonton-nonton di bioskop hati-hati banget ya. Itu kan gelap, ya ber-AC. Bioskop udah mulai dibuka. Aduh jangan deh, dari sekarang ngeri-ngeri bener. Karena udah berapa bulan nih nggak pernah kebuka kan, siapa yang menjamin sterilitas, gimana tuh sinar matahari mau masuk di dalamnya ya. Jadi aduh ngeri-ngeri sedap ya, karena sifat virusnya dia tuh di ruangan ber-AC ya, seperti itu. Mungkin itu yang tentang virusnya dulu nih gitu ya, sifat-sifat virusnya. Jadi kenapa harus pakai masker? Itu berdasarkan sifat virus. Kenapa harus social distancing 1 meter? Kenapa harus ruangannya kena matahari? Ya kan? Gitu. Kenapa terus harus cuci tangan? Karena dia virus itu mengandung lemak. Nah, lemak itu sebenarnya cukup kalau kita hanya rajin aja cuci tangan minimal 20 detik, ya kan? Yang tepung, selai, cincin, ya puter-puter, ya kan? Tepung selaci puput gitu loh kalau istilahnya, telapak tangan, punggung tangan, sela jari. Jadi seperti itu ya. Nah itu tepung sela-sela gini. Nah itu tepung selaci puput, jadi cuci tangan terus pakai alkohol ya kan, karena apa, sifat virusnya itu dengan kalian rajin cuci tangan aja, nah udah dia akan mati gitu ya, nggak gosok-gosok hidung ya, karena dia akan masuk melalui selaput lendir kita, melalui saluran pernapasan. Mungkin dari sifat virusnya dulu deh, itu yang melatar belakangnya apa sih, kenapa adaptasi kebiasaan baru itu yang kita harus lakukan gitu deh. Nadia, apalagi nih? Jadi itu ya Gen Rangers ya, tadi udah jelasin sama ibu kalau yang pengen nonton bioskop itu jangan dulu bu ya, karena nggak ada yang menjamin gitu sinar mataharinya, terus juga kebersihannya dan kita Kriya Bungkulu Dari
genre jus ya. Dan juga nih Bu, tadi kalau misalnya tentang gejala-gejala nih Bu, gejala-gejala yang bakalan dialami sama seseorang ketika dia kena COVID-19 itu seperti apa sih Bu? Yang seperti kalian ketahui kan selama ini gejala umum ya, gejala spesifik seperti COVID-19 itu kalau dia masuk kan melalui saluran nafas nih. Dia keluhannya sama demam. Tuh kenapa tuh tiap kali kalian apa itu? Ini apa sih? Ini kalau masuk ke mall kita ke BIM itu kenapa sih jidat kita harus diperiksa pakai thermoscan, termogan, gitu ya? Karena gejala yang paling umum, yang paling tinggi adalah demam, ya. Kemudian batuk, pilek. Nah, di saluran pernafasan atas gitu loh. Dan nanti lebih parah lagi adalah saluran pernafasan bawah. Nah, itu yang seperti rasa sesak, jadinya ya pernafasan. Nah, itu yang gejala-gejala yang spesifik. Banyak lagi yang non spesifik gitu loh. Kadang-kadang orang ngerasa diare, nggak khas dia gitu loh, diare, kemudian badannya ngilu-ngilu, ya kan? Kemudian kadang ruam-ruam juga itu yang tidak khas. Nah, yang bahayanya lagi nih, yang pada generasi-generasi muda nggak ada keluhan sama sekali dia, nyaman-nyaman aja, santai-santai saja. Nah, ternyata baru di swab suatu saat ketahuan positif. Itu tanpa gejala, ya. Kalau dulu istilahnya sih orang tanpa gejala ya, OTG ya. Nah, sekarang ada terminologi yang baru, dia termasuk adalah suspek, gitu ya. Ada riwayat kontak, jadi istilah yang baru. Kalian ini yang pada berisiko-risiko nih, membawa ada kuman, ada virusnya, tapi tidak ada gejala. Itu yang bahaya. Kayaknya batuk pilek biasa, meriang-meriang biasa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terus risikonya apa? Pulang ke rumah ada nenek, ya kan? Ada orang tua yang rentan, yang punya kencing manis, yang hipertensi, ya kan? Nah, ketahuan lah. Biasanya kalian nggak ada gejala nih, habis kumpul sama teman-teman nih, nggak pakai social distancing, ngobrol, buka masker, makan, santai, kumpul, ya kan? Kemudian pulang ngumpul, nggak pakai cuci tangan, langsung tidur, langsung wah udah santai. Kemudian ada nenek, ada orang tua yang rentan terhadap risiko penularan, sakitlah. Kan banyak kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi pada kita. Kejadian seperti itu, ketahuan ternyata nenek sakit, atau siapalah orang tua yang di rumah yang rentan sakit, kemudian diperiksa salah satu keluarga, sering kejadian seperti itu, akhirnya ketahuan nih, datangnya dari yang parah, yang suka keluar-keluar nih, pada gaul-gaul, padahal tadi nenek di rumah atau orang tua di rumah aja, kita lah yang datang ke rumah itu membawa virusnya, itu itu risikonya jadinya. Nah, itu yang bilang, siapa sih yang menjamin tuh kita tuh tidak tertular gitu ya. Itu. Jadi karier namanya, pembawa gitu ya Jadi gitu ya. gejalanya. Ya udah jelasin sama ibu kita, ibu dia ya, katanya kita tuh banyak gejala-gejalanya tuh ada yang parah, ada yang ada yang sedang, terus juga ada yang tanpa gejala. Nah Bu, kalau misalnya kan kita tuh ada influenza nih, flu biasa, terus ada juga di COVID-19 tuh juga ada flu gejalanya. Gimana sih cara kita ngebedain antara flu biasa sama flu yang benar-benar gejala COVID-19, Bu? Jadi untuk memastikan memang untuk tahu bahwa yang flu itu apakah COVID atau tidak, satu-satunya yang sekarang menjadi gold standar untuk pemeriksaan adalah dengan swab, gitu ya, dengan swab. Tapi apabila kita ada risiko kontak, misalnya, kalian nggak usah kemana-mana deh kalau lagi sakit flu kayak begitu. Udah di rumah aja, karantina, isolasi, nggak usah kemana-mana, istirahat yang cukup 14 hari. Itu ya. Jadi sekarang yang terbaik adalah
lama banget sih, kok 14 hari, amit-amit deh katanya kan. Tapi Ngap-ngap daripada ngeri. kita, aduh sinyalnya nggak bagus deh ya. Aduh. Heeh. Iya tadi Gimana gimana? kenapa 14 hari Bu gitu? Kenapa harus Oh 14 hari rumahnya? Iya. nah, ini balik lagi ke sifat virusnya. Jadi masa Oh, inkubasi dari virus itu masuk ke dalam tubuh kita sampai timbul gejala. Ini berdasarkan penelitian ya, bukannya tanpa ini. Jadi kan para ahli itu sudah melakukan penelitian terhadap sifat virus ini. Dia akan masuk ke dalam tubuh kita sampai timbul gejala adalah 2 sampai 14 hari, 2 minggu. Nah, dalam masa itu agar tidak menyebar kemana-mana, kita karantina dulu nih sampai kita benar-benar uh, meyakinkan kalau misalnya tadinya memang ada riwayat kontak atau cuma flu biasa, tidak menular kemana-mana gitu. Jadi oke. prinsipnya adalah kita memutus mata rantai penularan. Karena apa sih? Karena virus ini luar biasa, ya kan? Jangan terlena sekarang tuh, bentar dulu nih baca kerepean dulu nih. Sekarang Apa berapa tuh? kasusnya sudah, kalau Udah di banyak Bengkulu Bu ya. itu udah ribuan ya. Hmm, bahkan sehari itu sampai 1000-an gitu. Ya betul. Jadi jangan sampai terlena oleh eh, New sekarang normal itu Bu ya. di Indonesia udah 127.000, bayangkan. Wow, banyak 100 banget tuh Bu. Bahkan udah ngalahin Cina sendiri Bu ya di tempat asalnya Bu. Iya, gimana di Wuhan kan? Kita yang meninggal itu udah 5.765. Aduh, 5.000. Banget tuh Bu ya Jadi kita Allah. Iya. per 10 Agustus ini 5.000. Jadi ini udah bukan yang main-main lagi ya. Kemudian eh, kelompok usia terbanyak. Jadi kita bagi nih kelompok usia ya. 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 15, 18 tahun, kemudian 19 sampai 30 tahun, 31 sampai 45 tahun, kemudian 46 sampai 59 dan di atas 60. Jadi yang para Gen Regis ini mungkin sekitar 19 sampai 30 tahun ya. Itu udah 23% loh. Kelompok terdua, nomor 2 tertinggi kelompok usia. Jadi ini penelitian mengatakan bahwa kalian itu adalah yang nomor 2 setelah 31 sampai 45 tahun. Memang yang terbanyak antara 30 sampai 40 tahun ya. Nah, terus Berarti nomor remaja 2. bagus Bu ya. Jadi banyak juga sebenarnya para remaja-remaja itu adalah yang terkonfirmasi positif, tapi banyak yang tanpa gejala gitu. Gitu. Itu bahaya banget yang Jadi tanpa memang gejala itu bahaya banget karena bisa nularin ke iya orang-orang yang apalagi betul. yang udah tua, katanya yang udah kena penyakit yang lebih parah yang di awalnya gitu. Dan sekarang nih Bu, kan sekarang udah masuk new normal nih Bu. Nah, sekarang mungkin orang-orang pada salah kaprah nih sama new normal. Orang-orang udah pada kumpul-kumpul ke pantai. Kemarin ada tuh pergi ke pantai Bu ya. Terus di satu pantai di Bengkulu tuh rame banget, nggak ada social distancingnya tuh nggak ada, bahkan ada beberapa orang yang nggak pakai masker sama sekali. Kalau menurut Ibu supaya teman-teman tuh teredukasi new normal yang sebenarnya tuh seperti apa sih Bu? Yaitu jadi memang kita eh, semua tuh akhirnya mengganti istilah new normal ya. Jadi sekarang kan karena itu asumsinya orang normal normal itu dikira udah boleh ngumpul, udah boleh sekolah, udah bisa kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu pembatasan gitu loh. Kalau dari data setiap hari itu ada aja nambah loh, Bengkulu sekarang udah 253 ya. Kemudian dari 253 itu yang meninggal dengan positif itu 22 gitu ya. Jadi sebenarnya virusnya ini tetap ada gitu.
tetap ada virusnya. Sekarang jangan menggunakan istilah terminologi new normal deh. Jadi adaptasi kebiasaan baru gitu loh. Ada beberapa yang harus kita adik-adik itu pahami. Adaptasi kebiasaan baru itu seperti apa tuh yang tadi sampaikan, nggak pakai masker gitu. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru biasanya kita jalan-jalan nggak pakai masker, sekarang wajib masker, ya kan? Masker itu benar-benar melindungi kita dari droplet. Emang nggak nyaman, tapi dengan kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, lama-lama jadi biasa gitu ya. Sama juga seperti ibu kalau praktek gitu ya, udah mau nggak mau, suka nggak suka harus pakai masker kan. Memang dari dulu emang kerjaannya nih kalau apalagi dokter THT, ya kan, namanya meriksa pasien itu kan mepet-mepet kayak begini nih, gitu kan, ya otomatis wajib pakai masker. Nah sekarang kalau adik-adik yang tadinya tidak biasa pakai masker dengan adaptasi kebiasaan baru wajib pakai masker gitu. Kemudian kedua cuci tangan. Suka jorok kan kalau datang nggak pernah cuci tangan, masuk dapur main comot-comot. Nah sekarang udah begitu datang cuci tangan, rajin cuci tangan. Biasanya nggak pernah ngantongin alkohol, hand sanitizer. Sekarang udah kris. Nah itu adaptasi kebiasaan baru. Udah gitu kadang-kadang kita juga latah kan kalau lihat teman lain itu kebiasaannya bagus banget gitu ya. Teman lain pakai hand sanitizer, udah kita ikut deh. Nah itu adaptasi kebiasaan baru. Social distancing juga gitu kan. Itu yang agak sulit banget ya. Memang kita pasti kadang-kadang agak sulit ya komunikasi ya. Jarak jauh aja susah apalagi pakai masker kan. Ini ngomong apa nih orang nih kan kayak gitu kan. Akhirnya mendekat, boro-boro 1 meter kan. Karena ini apa ya, namanya suatu refleks ya menurut saya ya. Kita refleks ya, kalau kita ini otomatis pasti kita mendekat ya. Yang sudah menjadi adaptasi kebiasaan baru yang kita lihat sekarang kan akhirnya kita udah nggak pernah salim lagi ya. Dulu kalau kita ketemu salim, salaman, cium pipi kiri, cium pipi kanan gitu kan. Nah itu yang mungkin yang seperti itu kebiasaan itu sudah mulai tidak dilakukan lagi. Kemudian yang pakai GoPay apalah segala macam udah pakai transaksi elektronik. Sekarang kan itu salah satunya adaptasi kebiasaan barunya gitu. Nah, yang ngumpul-ngumpul nih yang paling susah deh. Ya, aduh kalau diundang datang nggak enak, nanti pulang dimarahin sama sama mama, sama papa, ngumpul akhirnya diam-diam, ya kan? Kalau eh, kalau ngumpul nggak boleh dari 1 jam, kok susah juga, ya kan? Nah, sekarang seminimal mungkin lah kalau adik-adik itu kumpul jangan tertutup, ya. Kemudian lebih baik di area yang terbuka, di tempat yang seminimal mungkin kontak dengan droplet, ada sinar matahari, ya kan? Jaga stamina kalian deh, yang sekarang pada di rumah bukannya pada olahraga, main game aja semua kan dari pagi. Pegang gadget, main game online semua. Pantesan nih kuota pada habis semua. Bukannya bikin bikin tugas ya kan. Nah, ini yang di arah adaptasi kebiasaan baru, kalian mulai berolahraga bagus ya sekarang, trennya bersepeda ya kan, bergerak. Jadi agar daya tahan tubuh adik-adik itu juga uh, meningkat ya, imunitas meningkat juga. Dan jangan lupa kalau misalnya begitu sampai berolahraga, rajin cuci tangan. Dan yang saya sarankan adalah sekarang adalah juga cuci hidung ya, banyak berkumur. Jadi kalau misalnya dulu misalnya yang wudhu apa segala macam hanya di permukaan hidung ya. Jadi kalau bagaimana agak masuk sambil dihembuskan kemudian rajin berkumur,
Itu sama upaya-upaya adalah pembersihan. Jadi kami banyak menyarankan di THT ya sebagai spesialis THT, pembersihan itu juga ke arah saluran pernafasan begitu. Oke, jadi seperti Itu kayaknya. Apalagi dan juga ini apa Bu? Kan kita tuh disuruh disaraninnya jangan pakai masker medis, tapi pakai masker kain. Nah mungkin teman-teman Gen Regius di rumah tuh belum paham nih Bu, gimana caranya ngebersihin masker kain yang baik dan benar tuh seperti apa sih gitu Bu? Oke, jadi kalau masker kain ya, dia untuk adik-adik memang yang tanpa gejala atau apa, kan gampang ini ya dapatnya gitu ya. Kemudian penggunaan masker itu kalau udah lecek, udah bucek, udah kena injek-injek, nggak usah dipakai lagi ya. Pungut, diambil, pakai lagi. Aduh, itu mah Emang bukannya malah melindungi ya, yang ada bersin-bersin kali ya. Jadi harus sedia masker cadangan. Ya, bawa tuh masker cadangannya. Udah gitu, kalau yang masker kain itu sebenarnya cukup dicuci dengan air hangat, bagusnya memang. Tapi kalau kalian mencuci dengan sabun deterjen biasa pun sebenarnya sudah cukup membunuh virus ya. Tapi memang harus dibersihkan, jangan sampai aduh udah kucel, lecek, apalagi yang mungkin yang pakai lipstick para gadis-gadis itu udah jangan dipakai lagi, udah kelihatan kumo gitu ya. Eh, uh, Dicuci gitu loh. Harus banyak cadangan ya, banyak cadangan. Setiap kali bawa harus ada cadangannya lagi. Ntar ketangkap polisi suruh push up lagi kan, pusing lagi ya. disuruh Uh, nyanyi Bu lagi ya. Tiap 4 jam sih gitu ya, tiap 4 jam sebenarnya dia sudah tidak bisa, kita nggak tahu nih, virus itu benar-benar kalau menurut saya misteri banget. Kita kadang nggak tahu nih, dia nularnya sama siapa. Kadang yang satu rumah suami istri kok nggak ketularan. Yang cuma satu kantor ketemu sekali-sekali kok ketularan, ya kan? Kemudian ada dokter yang sudah melindungi dirinya dengan menggunakan alat APD secara lengkap, kemudian sudah proses steril, cuci tangan, itu tertular, ya kan? Pasti dokter itu kan tidak ceroboh ya. Jadi virulensi kuman itu masih dalam penelitian, gitu loh. Dia nggak tahu nih, kita nggak tahu banget ini dia dia mau kena sama siapa, suka-suka dia lah jadinya begitu ya. Jadi jangan sampai kalian itu nyesel gitu loh, nyesel. Aduh saya kok kemarin saya tertular karena begini 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 gitu ya. Karena saya tidak melindungi diri gitu. Waduh nggak enak banget loh, nggak enak banget. Nah, yang ingin apa namanya? Apa tuh Bu? Saya ingin sampaikan gitu ya. Kalau misalnya salah satu di antara kalian misalnya, kalau ada yang terkonfirmasi positif gitu, aduh kayak apa nih jadinya gitu ya. Harus ngapain deh saya sekarang kan kayak begitu tuh ya. Uh, Tertular entah dari siapa begitu. Nah, kalau ada yang tertular konfirmasi positif adalah yang pertama kali harus melaporkan dulu nih, kan suka bingung nih kita mau kemana nih gitu ya, melaporkan kepada puskesmas atau klinik atau terdekat ya. Nah nanti akan dilakukan tracing gitu ya, akan dicari nih. Kemudian adik-adik juga akan dilakukan pemeriksaan juga, apakah akan dikarantina di rumah ya. Yang pasti jawabannya memang harus dikarantina nih 14 hari gitu kan. Terus keluarga-keluarganya juga harus dicari nih, sumber penularannya dari mana gitu kan. Kemudian ya harus menjaga menjaga kondisi tubuh gitu. Uh, itu yang pertama kali yang di dalam benak ini harus diapakan gitu. Harus bagaimana kita ketika kita positif ya gitu. Saya kira seperti itu mungkin ya. Nah, Bu, kan kalau Nada pernah dengar nih, Bu ya. Ini tuh kalau katanya Ibu pernah terkonfirmasi COVID-19 nggak sih, Bu? Oh iya,
betul. Jadi saya sebenarnya belum sempat membuat suatu, jadi melihat fenomena seperti ini. Saya tadinya memang ingin sekedar sharing ya kepada kalian gitu ya, kepada kalian. Aduh, kayak apa sih rasanya? Sama juga Kak Nindya nih yang di sini yang sebelah saya yang dari Humas ini ya kan. Kami kontak, entah saya juga saya nggak tahu. Nah itu yang saya katakan ini adalah suatu misteri ya. Kalau saya memang karena saya menangani pasien, gitu kan, saya menangani pasien dan terkonfirmasi positif itu dari pasien dan beberapa akhirnya kami kontak-kontak ya dengan beberapa dokter tenaga medis yang lain dan saya gitu ya, saya itu udah kayak apa aja gitu ya, nyampe di rumah sepatu udah disemprot, cuci tangan, yang mobil juga udah disemprot, udah dijemur gitu, udah pada saat kita ngambil pasien udah kayak baju Robocop gitu kan, udah kayak pocong gitu, sudah dengan face shieldnya segala macem gitu, itu masih ketular loh gitu loh, betapa virus itu luar biasa gitu kan. Nah, karena yang saya ambil swabnya waktu itu positif, nah, memang secara prosedur kita harus di swab. Dan saya tanpa gejala loh tadinya. Dan saya benar-benar tidak merasa saya lagi sakit gitu loh. Nah, begitu di swab, wih, positif jebret ya kan. Oh my God, what should I do? Apa yang harus saya lakukan setelah ini kan? Uh, yaitu menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Nah, baru saat itu hari ketiga baru timbul ya gejala-gejala dan alhamdulillah sih nggak sampai ke paru-paru dan lain sebagainya. Cuman saya ada gejala non spesifiknya adalah tensinya mulai melonjak. Ya, nah ini yang saya mau sampaikan kepada adik-adik. Sering kan dengar yang anak muda tiba-tiba geblak stroke, iya kan? Uh, Kemudian tiba-tiba dia lagi di jalan naik, pernah lihat itu tiba-tiba naik motor tiba-tiba stroke. Nah saya kemungkinan kalau saya Tuhan tidak baik pada saya pada saat itu, saya adalah ini virusnya ini mengenai pembuluh darah ya adik-adik ya, dia dengan gejala yang tidak spesifik, saya sama sekali tidak ada batuk pilek tapi dia ke pembuluh darah. Ada beberapa gejala, ada penelitian hasil otopsi dari dokter, ternyata ada pembekuan darah. Ya, jadi virus ini akan bereaksi, istilah secara ini adalah berpengaruh terhadap pembekuan darah. Dia akan memberikan gejala seperti stroke, gitu. Nah, jadi saya setelah di hari ketiga keempat mulai ini terasa, oh kepala saya sakit, nanas, kemudian tensi saya melonjak sampai 180 ke 110, bayangkan, emak 110 sampai 180. Mungkin kalau ini dia nggak ada ya, ini ada Kak Nidia di sini nih. Nih sama juga, kita, nih Kak Nidia dari Humas, kita sama-sama secara tidak langsung kami termasuk klaster ya tadinya ya, istilahnya kalian kan klaster ya. Jadi sambil kita cerita deh gitu ya. Nih kamu boleh deh, kamu boleh mejeng bareng-bareng deh gitu loh. Mungkin lebih banyak kita banyak sharingnya ya, daripada ngobrolin masalah teori. Masalah, jadi sekitar bulan apa ya dulu, Mei ya. Kalau saya Mei ya, Mei Juni. Nggak sempet aja bikin cerita karena ketika ketika adaptasi kebiasaan baru semua pada terlena. Jadi saya ingin remind kembali nih, rasanya seperti apa nih 14 hari DM Yunus, lebih kali saya diam Yunus, kali dia mah di rumah ya. Di rumah aja. Dia karantina nyaman. Saya nggak ada siapa-siapa di Bengkulu nih. Tapi saya di rumah juga sendirian, Bu. Dia karantina di rumah. Nah, ini beban psikologis yang paling berat. Iya, jadi bukan beban psikis yang menurut kita. Bagaimana menghadapi stigma dari masyarakat, ya kan? Ini ibarat kita penyakit yang kayak apa aja tadinya kan, kayak begitu. Jadi kita perlu supporting. Jadi kalau misalnya di antara rekan-rekan adik-adik semua itu ada yang misalnya positif, yang paling utama, paling dominan, kadang-kadang orang
aduh HP-nya aja bisa nular, ya kan? Kayak orang lewat kayak macam apa aja, ya kan kayak begitu. Rumahnya aja dari sekian meter Nggak mau deket-deket nggak lagi. mau deket-deket sama rumahnya. Ya, jadi yang berita-berita hoax-hoaxnya itu, nah yang perlu kita luruskan kembali gitu. Ini ada yang nggak benar nih. Ketika uh, adaptasi kebiasaan baru, kalian seenak-enaknya. Begitu ada yang positif, kalian kabur gitu kan. Udah nggak benar ketika menjaga diri. Kalau kita tuh gitu ya, kalau saya merasa itu adalah risiko pekerjaan. Kami aparat juga seperti itu ya. Kita risiko pekerjaan ya, bahwa kita kontak dengan banyak orang, ya kan? Kita nggak tahu nih, mungkin bukan menuduh siapa nih, dia misalnya kan dia humas nih, dia ketemu sama banyak orang, entah wartawan, entah siapa, masyarakat. Pada saat itu kan kita banyak melakukan kegiatan pembagian bakti sosial, ya kan? Nah, yang seperti itu saya juga waktu itu banyak ketemu dengan pasien-pasien yang saya swab. Nah, yang seperti itu, dan kita menggunakan APD loh, apalagi kalian tuh yang nongkrong-nongkrong kongko-kongko nggak pakai prosedur protap perlindungan COVID ya, jangan sampai menyesal gitu loh, jangan sampai menyesal kalau udah kena gitu loh, udah nggak enak banget. Kita yang merasa ini udah feel guilty banget, feel guilty, ngerasa aduh siapa lagi yang pada saat tracingnya itu loh. Iya, betul. Iya kan, Lebih ke beban psikisnya. beban psikis. Emang mohon izin Bu, kalau misalnya emang pada generasi muda ini kan mikirnya saya Dirinya mah sendiri. aman gitu kan, aman. Tapi nanti apa pas waktu pulang kita nggak tahu waktu misalnya nanti keluarga yang kena itu lebih sakit lagi Bu. Waduh, sakit Itu lebih sakit banget. banget. Nyeselnya. Iya, betul. Saya, Menyesal. saya nggak ada keluarga di rumah. Mm-mm. Itu aja udah ngerasa, aduh sopir, Iya, bener betul. sopir saya kena. Saya, ya benar-benar saya juga kayak gitu Bu. Saya padahal nggak ada kemana-mana gitu kan, pulang dari kantor langsung pulang. Tapi saya langsung mikir, aduh kemarin saya ada ketemu sama siapa ya, Betul. dia kena nggak ya gitu. Jangan Jadi sampai. kita merasa feel guilty banget. Saya yang saya kontak sopir, WA, jadi sopir saya gimana, keluargamu, anakmu bagaimana. Hampir berapa hari belakangan kita kan ada foto-foto tuh. Langsung dilihat. Langsung dilihat nih sama siapa, tanya siapa-siapa, itu loh, itu beban psikologis luar biasa. Apalagi kalian nih adik-adik ya, jangan sampai menyesal deh begitu main ketemu sama siapa, kemudian mudah-mudahan tidak ya, tapi itulah kalian positif kemudian bertemu dengan ibu atau siapa yang ini, aduh merasa dosanya luar biasa. Kita yang benar-benar sudah melindungi diri saja, ya kan, rasa, waduh rasanya bersalah banget itu, sampai kita udah sehat, udah sembuh aja kan. Yes, ya, betul itu. Itu kok jadi curhat ya. Curhat jadinya. Oke, kayaknya begitu. Ya, setelah kemarin sempat terkonfirmasi ya Bu, ini pelajaran banget buat teman-teman, buat Gen Rangers, pengalaman dari Bu Dia. Jangan sampai kalian nyesel banget, karena beban psikisnya itu banyak banget ya Bu ya. Kalau misalnya udah terkonfirmasi, terus juga kasihan sama orang tua kita yang ada di rumah, mereka nggak salah gitu ya, kita yang mana gitu, Gen Rangers. Dan juga nih Bu, banyak banget kan berita kan kalau di media sosial ini sekarang kan siapa aja bisa jadi apapun, siapapun bisa berargumentasi, bisa beropini tentang apapun nih Bu. Banyak banget opini-opini yang mengatakan kalau misalnya ada obat alternatif, ada obat ini itu, apalagi di grup WhatsApp keluarga gitu Bu ya, banyak banget. Nah, jadi kalau menurut Ibu sendiri vaksin atau obat yang bisa membantu menyembuhkan corona ini tuh seperti apa Bu? Apakah udah ditemukan ataukah bagaimana Bu, supaya Genrejers yang sedang nonton nih ataupun Genrejers yang lainnya itu bisa dicerahkan kembali otaknya dari hoax-hoax berita yang sedang beredar sekarang nih Bu? Iya, jadi kalau sampai sekarang pun segala terapi atau obat-obat yang secara ilmiah itu kan masih sedang dicari ya, belum dipublish secara ilmiah gitu, belum ditemukan
baik vaksin, kemudian antivirus yang benar-benar ditemukan penelitiannya gitu ya. Jadi semua semua terapi itu adalah sifatnya masih alternatif ya. Masih alternatif. Jadi bagaimana kalau saya lihat sih semuanya rata-rata adalah peningkatan daya tahan tubuh sebenarnya. Imunitas yang katanya beginilah, katanya begitu. Nah, kita sendiri yang sudah pernah mengobati diri sendiri gitu ya. Kalau saya kemarin terapi memang saya juga kasih ini dia juga ya obat-obat ya. Jadi kami terapi adalah yang sesuai dengan standar yang disampaikan oleh pemerintah seperti antibiotik, ya antivirus yang merupakan obat standar dan syukurnya memang kita tidak memerlukan terapi yang lebih jauh ya. Terapi-terapi yang memang merupakan standar. Kalaupun juga vitamin adalah suplemen-suplemen seperti vitamin C seperti itu yang kita konsumsi ya. Kalau yang lebih jauh saya kira terlalu spesialistik seperti yang kita dengarkan ada plasma yang seperti itu pun juga sifatnya bagaimana yang terbaik untuk pasien gitu ya. Kalau yang hoax itu kayak kalian lah kalau pakai krim, ada krim Syahrini lah untuk glowing lah, untuk kinclong lah, yang kayak begitu-begitu kan. Sama seperti itu, yang ini bisa celing, itu yang bisa celong kan, yang glow, itu kurang lebih yang beredar di masyarakat, yang paling pas itu yang paling ini belum ada gitu ya. Berarti bisa membentengi diri dengan banyak minum multivitamin tadi kan Bu, sama olahraga. Olahraga, daya tahan tubuh gitu ya. Itu ininya. Saya kira itu kalau terapi yang belum ada di seluruh dunia. Sedang penelitian semua itu yang kita sampaikan bahwa ini memang misteri banget ini virus ini. Cuma dengan doa aja lah kita capek juga terus terang kita. Capek banget kita. Aduh, makanya akhirnya ada suatu timbul ketidakpercayaan ya dari masyarakat, dari apa ini benar nggak sih virusnya macam-macam kan, jadi beredarnya, tapi kenyataannya adalah setiap waktu, setiap saat ada saja yang menderita dan bahkan baru-baru saja ini kan kita dengarkan ada wali kota juga yang meninggal, ya kan, benar-benar ada gitu loh. Buktinya ada di sini. Kita salah satu yang terkonfirmasi positif gitu loh. Bukan salah satu, salah dua. Oke, itu dia Gen Rangers ya. Jadi kalau untuk obatnya sendiri itu masih dalam penelitian ya Bu ya. Dan juga COVID-19 tuh benar-benar ada Gen Rangers. Jadi jangan sampai terlena lagi karena adaptasi baru ini. Sampai-sampai kalian pergi kemana-mana tanpa protokol kesehatan nih. Dan juga nih Bu, di malam hari ini kita ditonton lumayan lah Bu ya. Dan juga ada yang bertanya nih Bu, di malam hari ini nih. Itu katanya, aku mau nanya dong Ibu, Kakak, virus itu bisa nggak nempel pada debu di udara katanya? Oke, jadi kalau yang debu di udara, ini juga masih ada penelitian-penelitian yang lebih lanjut ya. Jadi sekarang, bukan debu di udara ya, kalau dia nempel di benda-benda iya. Menempel di benda, misalnya kalau kayu itu ada 1 hari, kemudian kalau di logam-logam dia bisa 2 hari, seperti itu. Itu kenapa adik-adik tuh disampaikan bahwa kalau memang harus rajin ngelap-ngelap, ya kan, dia menempel di benda-benda. Penelitian kalau yang debu di udara istilahnya itu airborne, ya airborne itu masih dalam penelitian. Ada ke arah sana, penelitian lebih lanjut, ngeri kan ya, karena yang saya sampaikan itu airborne, percikan-percikan itu dia akan menjadi lebih kecil-kecil lagi gitu, droplet itu jadi airborne ya. Nah airborne itu yang mengandung virus yang kadang dia lebih dari 1 meter menyebarnya. Nah, biasanya itu tidak seperti yang kita bayangkan ya, yang kita bayangkan di udara ini enggak. Biasanya adalah tempat-tempat di mana adalah di ruang operasi ya, di mana dokter-dokter kadang-kadang ada penelitian misalnya pasien kan dia batuk-batuk ya,
Nah, itu yang di ruangan tertutup itu. Nah, itu dia akan menjadi partikel-partikelnya lebih kecil, dia akan menyebar kemana-mana. Makanya ini sih bukan hoax atau apa, ini adalah sifat daripada droplet itu sendiri. Makanya sifat dari virus itu sendiri, usahakan kalau kalian berkumpul, jangan lebih dari 1 jam, ya kan? Kemudian tidak di ruangan tertutup, dibuka, gitu ya. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kita kan sulit banget nih kalau nggak ngumpul, ya kan, gitu. Jadi bukan bukan menakut-nakuti gitu ya, bukan menakut-nakuti, tapi untuk kita waspada. Ntar, ibu ini pada nakut-nakutin aja, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, tidak. Tapi kita tetap harus waspada. Nggak ada salahnya dong kita waspada, ya, gitu, untuk menjaga diri sendiri dan untuk menjaga orang lain juga. Karena kan mencegah lebih baik kan Bu Iya, daripada oh, mengobati. betul. Kalau disuruh pakai masker, susah amat sih pakai masker, gitu loh. eh Tinggal pakai aja, suka lupa, udah pakai masker, pakai aja, apa sih, pakai bertengkar lagi urusan masker aja, ya kan, nggak sulit kan, gitu. Jadi gitu ya, nih Regar Dwianto pertanyaan udah dijawab. Nah sekarang ada lagi nih Bu pertanyaan dari Anissa nih, katanya Mbak gimana caranya merespon remaja yang berasumsi bahwa dia kebal COVID nih Bu? Ajakin aja ke ruang isolasi, ayo. Ayo dong, kalau memang dia kebal COVID, tantangin aja. Ayo deh, kita ajak ke ruang isolasi Yunus atau di mana deh. Berani, ayo. Tommy. Ajakin. Ayo, taruhan deh. Ketemu sama ibu deh. Tanyakan dia, kamu telepon ibu. Ibu ajakin deh. Ajak nongkrong di ruang isolasi. Ibu Oke, pakai APD, dia nggak pakai APD. waduh yang udah pakai APD aja masih bisa kena Bu ya, apalagi yang nggak pakai gitu. Dan juga nih buat genre jazz kalau pengen tanya-tanya sama ibu dia dan Mbak, aduh belum kenalan sama mbaknya siapa nih? Iya. Oke, sama Bu Dia sama Mbak Cynthia, boleh nih Gen Rangers langsung tulis aja pertanyaannya di bawah. Nanti bakalan langsung Nada bacain dan dijawab sama Ibu Diahnya langsung seputaran tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu remaja kebal COVID. Masa iya sih ya gitu ya Grungkul ya. Dan ini pada nanya ini Bu, kapan tes Bintara Polri? Waduh, ini keluar dari bahasan kita ya Gen Rangers. Iya. Oke deh, jadi gitu ya Gen Rangers. Boleh kita jawab gitu ya. Jadi untuk bocoran aja Bu. Enggak, kita mau sosialisasikan juga. Kita mau sosialisasikan nih yang mau jadi Bintara Polri harus sehat. Iya, betul. Jadi dengan adaptasi kebiasaan baru buat kalian, ya kan, prosedurnya ditambah panjang gitu loh. Jadi kita mau cerita dikit buat generasi-generasi muda nih yang berminat untuk bergabung sama kita, ada yang pengen jadi Polwan, mungkin ya ada yang Polri. Jadi yang kemarin sudah kita melakukan seleksi terhadap Tatpol dan Tamtama. Itu percobaan dulu nih, agar dengan adaptasi kebiasaan baru ini adik-adiknya harus persiapannya seperti apa. Yang lagi heboh kan, ada yang nggak lulus karena COVID kan, dia di ranking 1 gitu loh. Dia di ranking 1, kemudian tidak terkirim karena terkonfirmasi positif gitu ya. Ya namanya kadang-kadang ada perasaan, kami pun sebenarnya yang seperti disampaikan pasti ingin memberikan calon yang terbaik ya untuk kelulusan. Tapi inilah COVID ini membuat segala sesuatunya jadi kacau gitu ya. Dan adik-adik juga harus mempersiapkan diri dengan kondisi tubuh. Ya, kalian tuh OTG jadinya kan. Jadi sehat, bisa ikut tes seperti biasa. Ternyata baru di swab, persiapan positif. Nggak jadi berangkat gitu loh. Iya. Udah persiapan dari setahun yang lalu, ya kan? Nggak ada salahnya deh kalian misalnya
pada saat mau persiapan tes apa segala macam, nah, bisa melakukan rapid test dulu ya untuk memastikan diri, kemudian mengurangi kontak dengan hal-hal yang tidak perlu biar nggak nyesel deh gitu loh. Udah tes jasmani, psikologi, akademis sampai waktunya sebulan, gantinya mau berangkat baru di swab positif, gagal, nggak jadi, ya kan? Itu kemudian harus rajin juga pada saat tes itu pelaksanaannya kemarin harus cuci tangan, ya, social distancing. Kami pun pada saat penyelenggaraan itu nggak lebih dari 50 orang per hari melakukannya. Kayak PD lengkap juga ya. PD lengkap, panasnya luar biasa, mereka kayak begini, ngos-ngosan, nggak bisa minum, nggak bisa makan dulu, karena tiap kali harus cuci tangan gitu loh. Ya, buat adik-adik yang mungkin dalam waktu dekat ya, informasi masih mundur-mundur sekitar Agustus, bener-bener kalian coba deh ya, jaga kondisi tubuhnya, ya kan, jangan sampai udah persiapannya luar biasa, sempat lupa kemudian kontak dengan siapa saja. Tapi syukurnya ya kita kemarin di Bengkulu aman ya, alhamdulillah nggak ada yang kembali. Ada dari seluruh Indonesia ada 120, ada berapa yang terpaksa dipulangkan karena positif ya. Buat adik-adik yang nanti persiapan, Bintara benar-benar jaga kondisi tubuhnya, jadi jangan sampai tertular oleh COVID-19 yang menggagalkan cita-cita kalian gitu ya. Apalagi nih? Jadi gitu ya Gen Rangers ya. Kalau yang pengen tanya mengenai tes Bintara tadi, intinya kalian harus jaga kesehatan, jangan sampai perjuangan yang udah kalian lakuin lama-lama dari tahun lalu pengen banget jadi polisi gitu ya, tapi waktu di tesnya malah nggak siap gitu ya Gen Rangers. Dan juga buat Gen Rangers nih masih ada waktu kalau pengen tanya mengenai COVID-19 sama Ibu Dia, masih beberapa menit lagi. Jadi buat kamu, Gen Rangers, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar dan langsung bakal dijawab sama Ibu. Dan ini ada pertanyaan lagi, Bu. Dari Randy katanya, berarti bisa kemungkinan nggak ada pelaksanaan tes Bintara Polri buat tahun ini ya, Bu, katanya. Kalau saya informasi terakhir sih masih ada bukaan, ya, tapi waktunya masih disosialisasi ya. Waktunya mungkin sekitar ini deh, sekitar bulan-bulan ini sudah menjelang Agustus ini gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Regat lagi, Bu. Katanya kalau bisa berarti sangat beresiko dong untuk orang yang nggak menggunakan kacamata, katanya ini, Bu. Kalau kacamata sepanjang tidak ngucek mata gitu ya, jadi resiko virus masuk melalui mata kecil kemungkinan. Cuman memang disarankan memang melindungi mata dengan menggunakan face shield karena itu kan refleks ya. Jadi kadang-kadang kita gatel kan, kadang lupa nih. Nah, kalau kita menggunakan face shield kayak begini nih, nggak apa-apa juga buat keren-kerenan juga kan. Jadi di yang Gen Rangers ini, menurut saya coba buat viral suatu hal yang positif. Face shield kan juga nggak mahal, gitu kan? Kalian boleh pakai begini nih, pas kumpul, pas kongko, kalau nggak nyaman pakai masker, setidaknya kalian lindungi diri kan, gitu loh. Buat keren-kerenan, dikasih apa kek, gitulah. Kasih stiker ya Bu, Kasih apa kek, emot-emot tulisan apa, kan, begitu. Jadi itu sambil kalian, ntar kali merah putih kali kan, 17 Agustus gitu, hari kemerdekaan, coba buat dengan maskernya, face shield, jadi sedikit kreatif tapi ke arah yang positif gitu ya. Jadi diviralkan suatu hal yang apa gitu, biasanya pakai ikat kepala kayak perjuangan dulu. Nah sekarang face shield lah kalian
Dengan nuansa merah putih, jadi ada semangat kebangsaannya, tapi juga ke arah penggunaan alat pelindung diri. Saya kira seperti itu gitu loh. Jadi Ah, jangan buat yang hok-hok, oh nggak usah pakai masker juga nggak. Itu, saya kebal gitu. ayo kebal. Saya ajak deh 2 jam aja di ruang isolasi sama pasien yang ODP. Habis itu swab, Bu. Habis itu saya swab kebal. Udah gitu saya langsung gitu. Enggak deh, bercanda-bercanda ya, kita gitu. baru nih kata Ibu Diah nih ya. Dan juga nih Bu udah nggak kerasa ya Bu, ini udah hampir 1 jam kita live. Dan juga kalau menurut Ibu sendiri nih untuk closing statement apa yang ingin Ibu sampaikan ke remaja-remaja yang ada di Bengkulu Bu supaya bisa sama-sama lah membantu untuk saling mengingatkan tentang COVID-19 ini. Ya, saya kira apa yang menjadi suatu anjuran pemerintah itu saja yang adik-adik itu taati ya. Jadi kalau memang yang paling mengkhawatirkan kan adalah ketika kalian itu mulai kumpul-kumpul lagi kan bersama teman-teman. Kemudian itu yang kadang-kadang sulit sekali dihindari gitu ya. Kalau memang nggak perlu nggak usah gitu loh, nggak usah ada yang kayak ngompor-ngomporin dong untuk ngumpul-ngumpul, ayo dong kita ngumpul begini 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 gitu kan. Nah itu sering kadang-kadang nggak bisa bilang enggak kan gitu ya. Jadi buat adik-adik sedapat mungkin kurangi itu adaptasi kebiasaan baru, tapi tetap mengurangi upaya-upaya memang kumpulnya tidak perlu. Kedua, ketika kalian berkumpul dengan rekan-rekan, teman-teman jangan lupa selalu menggunakan masker. Social distancing, jaga jarak, jadikan kebiasaan gitu. Mencuci tangan itu selalu. Kemudian tidak berpelukan, tidak Salam cipika-cipiki ya. kemudian alat makan juga ya, jangan saling comot-comot mata minumnya, ya kan? Udah saling ngumpul aja sama teman kan? Aduh, kadang bagi rokok, bagi apa, Icip-icip, Bu, icip-icip. icip-icip. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh jangan, itu droplet ya. Yang upaya-upaya adaptasi kebiasaan baru, upaya-upaya yang seperti itu yang dulu yang tidak kita pernah lakukan. Nah, sekarang ini. Kemudian jangan lupa kalau udah sampai di rumah, jangan langsung naik ke tempat tidur, ya kan? Jangan kumpul dulu sama keluarga kalian. Jangan sampai menularkan virus yang ada di luar kepada keluarga. Saya kira itu. Kemudian minum vitamin, olahraga secara teratur, ya, tingkatkan daya tahan tubuh. Apabila ada keluhan, batuk, pilek, demam, obati seperti biasa. Kemudian eh, bila suatu hal yang mengkhawatirkan, jadi berobat, ya. Jangan menganggap remeh gitu loh, jangan menganggap diri kebal, kita bukan Gatot Kaca, urat kawat, otot besi, tulang besi, ya kan, siapa aja bisa kena termasuk saya ya. Itu ya. Oke, Ibu terima kasih ya Ibu udah mau live bareng kita, udah sharing-sharing mengenai pengalamannya, terus udah kasih kita ilmu mengenai COVID-19 pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Dia. Sampai jumpa di mungkin di Sampai acara-acara kita yang lainnya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Selamat malam. Selamat istirahat Ibu. Dadah. Oke deh, genre